Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surima Ligia Manurung dengan NIM 2317110002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Proses Industri Manufaktur Amonia dan Aplikasinya. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Haber-Bosch. Di mana Haber-Bosch itu adalah proses kimia industri pertama yang menggunakan tekanan tinggi untuk reaksi kimia, di mana proses ini secara langsung menggabungkan nitrogen dari udara dengan hidrogen di bawah tekanan yang sangat tinggi dan suhu yang cukup tinggi. Di mana amonia bebas dibuat pertama kali pada tahun 1774 oleh Jackson Presley dan C. Berthollet dengan menggunakan amonium karbonat, di mana sekitar tahun 1900, Fritz Haber mulai menyelidiki reaksi kesetimbangan amonia dan mengevaluasi efek suhu atau membuat amonia dari unsur-unsur, di mana pada tahun 1913, pabrik komersial pertama dimulai di Ludwigshafen 30 ton per harinya, di mana produksi pertama amonia adalah pada tahun 1970 dengan 20 ton setiap tahunnya. Kemudian apa sih tujuan dari Haber-Bosch? Di mana tujuannya itu yang pertama mengikat nitrogen dari udara amonia, menyediakan pasokan amonia dalam skala besar dan berkesinambungan, dan meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung industri kimia. Kemudian kita akan masuk ke gunaan amonia, di mana yang pertama pembuatan pupuk sejauh ini merupakan bentuk penggunaan amonia yang paling penting. Kemudian termasuk pupuk urea, garam-garam amonium seperti amonium fosfat, amonium nitrat, dan larutan amonia. Dan dalam industri perminyakan, amonia digunakan untuk menyimbangkan konstituen asam dari minyak dalam bentuk mentah. Kemudian amonia dapat membantu menjaga peralatan bebas dari korosi, dan selain itu amonia juga digunakan dalam industri pertambangan beberapa logam. Kemudian kita masuk ke tahap sintesis amonia, di mana pembuatan amonia dari nitrogen dan hidrogen berlangsung dalam dua tahap utama, yaitu ada sintesis hidrogen dan sintesis amonia atau proses Haber. Di mana dalam sintesis hidrogen itu, pada tahap ini hidrogen diperoleh dari beberapa bahan bakar fosil seperti gas alam, batu bara, dan juga nafta. Di mana proses ini merupakan langkah awal dan sangat penting dalam produksi amonia karena hidrogen akan digunakan untuk bereaksi dengan nitrogen. Di mana dalam industri amonia, gas alam adalah bahan baku utama untuk menghasilkan hidrogen, di mana hidrogen ini nantinya akan direaksikan dengan nitrogen dalam tahap berikutnya untuk membentuk amonia, di mana batu bara dapat digunakan untuk menghasilkan hidrogen melalui proses gasifikasi, di mana proses gasifikasi ini adalah proses mengubah bahan padat seperti batu bara menjadi gas dengan cara memanaskan pada suhu tinggi dengan jumlah oksigen yang terbatas. Meskipun tidak seefisien dan sebersih gas alam, hidrogen dari batu bara tetap penting sebagai alternatif bahan baku dalam proses sintesis amonia di wilayah yang kaya akan batu bara. Kemudian, jika nafta digunakan sebagai bahan baku, diperlukan tahap pemurnian tambahan, di mana nafta dipanaskan untuk membentuk uap dan dicampurkan dengan uap dan dilewatkan melalui tabung, di mana dipanaskan pada suhu 750 Kelvin dan dimampatkan dengan katalis nikel yang dilapisi dengan campuran aluminium dan magnesium oksida, di mana produk utamanya adalah metana disertai dengan oksida karbon dan kemudian diproses dengan uap kembali layaknya gas alam dan diikuti dengan reaksi pemisahan. Kemudian kita akan masuk ke pembuatan syngas, di mana pembuatan syngas itu adalah
pembuatan gas sintesis, di mana tetapi fokusnya adalah pada tahap pemurnian bahan baku metana sebelum proses utama reforming. Kemudian dengan cara apapun metana diperoleh, metana akan mengandung beberapa senyawa sulfur organik dan hidrogen sulfida yang keduanya harus dihilangkan. Di mana jika tidak dihilangkan, keduanya akan merusak katalis yang digunakan dalam pembuatan gas sintesis. Dalam unit desulfurisasi, senyawa sulfur organik diubah terlebih dahulu menjadi hidrogen sulfida sebelum bereaksi dengan seng oksida. Kemudian, bahan baku dicampur dengan hidrogen dan dilewatkan di atas katalis campuran oksida kobalt dan molybdenum pada lapisan inert atau alumina yang diolah secara khusus pada suhu 700 Kelvin. Di sini ada reaksinya. Di mana tahap awal pembuatan syngas itu yaitu pemurnian gas metana dari senyawa sulfur, di mana tujuannya agar katalis pada proses berikutnya atau reforming tidak dirusak oleh sulfur. Di mana reaksi utamanya itu sudah saya tunjukkan, di mana langkah ini sangat penting dalam industri amonia karena menjamin bahan baku gas alam benar-benar murni sebelum diolah menjadi hidrogen untuk sintesis amonia. Kemudian kita masuk ke pembentukan uap yang kedua, di mana pembentukan uap yang kedua ini mereaksikan oksigen dari udara dengan sebagian hidrogen yang ada dan campuran yang dihasilkan dilewatkan melalui katalis nikel, di mana uap dan panas yang dihasilkan dari pembakaran mengubah sebagian besar sisa metana menjadi gas karbon dioksida, gas karbon monoksida dan gas hidrogen, di mana di antara reaksi-reaksi utamanya itu adalah di mana reaksi pertama itu adalah di mana syngas adalah campuran gas hidrogen dan karbon monoksida yang dihasilkan dari proses reforming, di mana biasanya menggunakan bahan bakar utama yaitu adalah metana. Itu ada reaksi pertama dari gas alam. Kemudian proses ini disebut sebagai steam reforming dan bersifat endotermik, dia menyerap panas. Kemudian untuk reaksi yang kedua itu adalah tahap pembentukan gas. Yang kedua itu adalah uap air dan oksigen direaksikan dengan metana dengan bantuan katalis atau katalis nikel, di mana reaksi pembakaran parsial menghasilkan panas dan digunakan untuk mengubah sisa metana menjadi karbon monoksida dan hidrogen. Di mana contoh reaksinya itu ada reaksi 2, di mana ini reaksi eksotermik, di mana dia melepaskan panas yang membantu mempertahankan suhu tinggi proses reforming. Di mana tahap pembentukan gas sintesis ini yaitu proses konversi metana menjadi campuran karbon monoksida dan hidrogen menggunakan uap air dan oksigen dengan katalis nikel, di mana proses ini merupakan langkah awal penting dalam pembentukan amonia industri karena hidrogen dari syngas ini digunakan untuk mereaksikan nitrogen dan membentuk amonia. Di mana kita akan masuk ke uap yang cukup digunakan untuk bereaksi dengan sekitar 45% metana, sisa metana direaksikan dengan udara. Kemudian semua karbon monoksida dalam campuran dioksida menjadi karbon dioksida menggunakan uap dan katalis oksida besi. Kemudian karbon dioksida dihilangkan dengan menggunakan basa yang sesuai sehingga hanya gas nitrogen dan gas hidrogen yang tersisa dan digunakan dalam produksi amonia. Dan dalam produksi amonia, hidrogen dan nitrogen dicampur bersama dengan rasio 3:1 berdasarkan volume dan tekanan hingga sekitar 200 kali tekanan atmosfer.
Kemudian kita akan masuk ke diagram alir sintesis amonia, proses Haber-Bosch, di mana yang pertama itu persiapan dan pencampuran gas umpan, seperti feed gases, di mana gas nitrogen biasanya diperoleh dari udara melalui proses separasi udara, di mana gas hidrogen umumnya dihasilkan dari reformasi gas alam, metana, dan kedua gas ini dicampur dalam perbandingan 1:3, di mana campuran gas ini kemudian dimasukkan ke kompresor untuk menaikkan tekanan hingga sekitar 200 sampai 300 atm. Kemudian yang kedua itu pemanasan dan reaktor, heater dan reaktor, di mana gas bertekanan tinggi dipanaskan di heater hingga suhu 400 sampai 500 derajat Celcius, di mana setelah itu gas panas masuk ke reaktor yang berisi lapisan katalis besi dengan promotor. Kemudian di reaktor terjadilah reaksi kesetimbangan. Karena reaksi ini eksotermis, sebagian panas hasil reaksi digunakan untuk memanaskan gas untuk berikutnya atau prinsip efisiensi energi. Kemudian dia akan mengalir ke penukaran panas atau heat exchanger, di mana gas hasil reaksi dari reaktor atau campuran amonium dan sisa nitrogen dan hidrogen yang belum bereaksi dialirkan melalui penukaran panas untuk menurunkan suhunya sambil memanaskan gas umpan. Baru ini meningkatkan efisiensi energi, di mana dia akan berlanjut ke kondensasi atau kondensor, di mana setelah didinginkan melalui kondensor, gas amonia akan mengembun menjadi cair, sedangkan gas nitrogen dan hidrogen tetap berbentuk gas, di mana pendinginan biasanya menggunakan air dingin atau sistem refrigerasi atau unit berpendingin. Setelah itu, dia akan berlanjut ke daur ulang gas tak bereaksi atau recycle, di mana gas nitrogen dan hidrogen yang tidak bereaksi di kondensor dikompresi kembali dan dialirkan ulang ke reaktor, di mana proses ini dilakukan berulang-ulang sampai efisiensi reaksi tinggi tercapai. Kemudian dia akan masuk ke unit terakhir, unit pendinginan, di mana amonia cair yang dihasilkan disimpan dalam unit pendingin agar tetap stabil pada suhu yang rendah. Kemudian kita akan masuk ke kelebihan Haber-Bosch dan kekurangan Haber-Bosch, di mana kelebihan Haber-Bosch ini adalah peningkatan produksi pangan melalui ketersediaan pupuk nitrogen, memiliki nilai ekonomi besar karena memungkinkan produksi amonia skala komersial dan memanfaatkan nitrogen dari udara yang melimpah atau sumber berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada deposit nitrat alami. Kemudian kekurangan dari Haber-Bosch ini intensif energi dan bergantung pada sumber tak terbarukan atau gas alam, di mana dampak lingkungan termasuk eutrofifikasi akibat penggunaan pupuk berlebih. Kemudian resiko keamanan tinggi karena penggunaan tekanan dan suhu tinggi. Kemudian dia membutuhkan modal awal yang besar untuk pembangunan pabrik, dan yang terakhir itu adalah degradasi katalis yang memerlukan penggantian dan biaya tambahan. Baiklah teman-teman, sekianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.